Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Sehat gak kalian? Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah dipersiapkan alat tulis penulisnya. Ayo kita baca doa dulu sebelum kita belajar. Berdoa dimulai, selesai. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi, kita masih di dalam materinya kita tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materi mobilitas sosial sudah selesai ibu bahas, dan sementara pluralitas juga sudah ibu selesai bahas. Sekarang ibu masuk konflik dan integrasi. Anak-anak ibu, kita masih di bab kedua ini tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, di sini anak-anak ibu kita lihat di sini yaitu materinya kita tentang masalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang masalah konflik. Anak-anak ibu, kita lihat di sini pengertian dari konflik. Konflik itu sendiri dapat bisa diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologi, konflik itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Pengertian dari konflik di sini bisa kita lihat dari Sarjono Sukanto. Menurut Sarjono Sukanto, suatu proses sosial dari individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan adanya ancaman dan atau juga bisa berupa kekerasan. Kita lihat di sini yaitu waktu itu ada demo, yaitu demo ya yang dilaksanakan atau yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu apa contohnya? Faktor penyebabnya yaitu bisa jadi antar individu, bisa jadi karena kebudayaan, karena kepentingan, dan juga karena sosial. Kita lihat di sini antar individu. Di sini merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, yaitu Anda ingin suasana belajar yang tenang, tetapi teman Anda ingin belajar sambil bernyanyi-nyanyi, karena menurut teman Anda itu sangat mendukung. Kemudian timbul di sini amarah dalam diri Anda sehingga terjadi konflik ya antara Anda dan juga dengan teman Anda tersebut. Kemudian kebudayaan. Kepribadian seseorang itu dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Kita ketahui tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan juga norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik juga oleh masyarakat lainnya. Ya anak-anak. Juga kita bisa lihat di sini bahwa interaksi sosial antar individu itu atau juga dengan dikatakan kelompok, yaitu pola kebudayaan yang berlawanan sehingga dapat menimbulkan rasa amarah, bahkan benci sehingga berakibat konflik. Ya, bisa jadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian kepentingan. Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Kemudian ada perubahan sosial. Perubahan sosial di sini adalah perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan juga norma yang berlaku. Akibatnya, konflik ini dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Nah, kita lihat di sini juga ada demo ya. Demo yang dilaksanakan beberapa saat atau beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada konflik atau pertentangan, ini bisa dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu secara pribadi, rasial, antar kelas sosial,
politik, dan juga bersifat internasional. Berdasarkan sifatnya, yaitu di sini bahwa ada konflik itu yang disebut juga dengan destruktif. Destruktif ini merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dendam dari seseorang ataupun kelompok orang. Pada titik tertentu, konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan. Kemudian konstruktif, yaitu konstruktif di sini adalah konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Kemudian ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif di sini muncul karena adanya rasa benci. Tadi yang sudah Ibu katakan, dia tidak senang dan bahkan dendam, ya. Ini bahkan bisa terjadi bentrokan fisik, bahkan dapat menghilangkan nyawa, bahkan juga harta benda. Contohnya bisa kita lihat di sini adalah konflik Ambon pada saat itu, Poso, Kupang, dan juga Sambas. Kemudian ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif di sini muncul karena adanya perbedaan pendapat. Nah, tadi sudah Ibu katakan, dari kelompok atau juga kelompok ini dalam menghadapi suatu permasalahan, kemudian menghasilkan suatu kebaikan. Yang kita lihat adanya perbedaan dan pendapat dalam sebuah organisasi, itu contoh salah satunya, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa konstruktif di sini itu tadi Ibu katakan mengandung atau membawa makna daripada kebaikan, ya, karena pada dasarnya akhirnya nanti akan meningkatkan inisiatif dan juga kreativitas individu atau kelompoknya, karena di sini adanya persaingan yang secara sehat. Kemudian bisa kita lihat di sini berdasarkan posisi dari pelakunya, itu ada konflik vertikal. Ya, kalau konflik vertikal itu konflik antar komponen dari masyarakat di dalam struktur yang memiliki tingkatan atau juga hierarki. Contohnya kita bisa lihat di sini konflik antara atasan dengan bawahan di sebuah instansi. Kemudian ada konflik horizontal. Untuk konflik horizontal di sini ada konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Kita lihat untuk konflik horizontal di sini adalah konflik antar teman, bahkan juga rekan kerja dan lain-lainnya. Kemudian ada konflik diagonal. Untuk konflik diagonal di sini adalah konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan, yaitu berupa alokasi sumber daya dari keseluruhan organisasi. Kita bisa lihat di sini, yaitu contohnya demo akibat adanya BBM. Ini waktu demo masanya SBY, ya. Sebenarnya harga-harga BBM pada saat itu dibandingkan dengan saat sekarang itu jauh berbeda. Sekarang harga BBM pada saat ini itu lebih tinggi, bukan lebih baik lagi gitu, tapi lebih buruk lagi, ya, kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Baik anak-anak, Ibu akhiri materinya kita. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.